Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 orang. Keseluruhan korban jiwa adalah perempuan. 10 jenazah korban telah teridentifikasi. Polda Metro Jaya merinci korban jiwa dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 orang. Ke-15 korban jiwa tersebar di 4 rumah sakit, 10 jenazah di Rumah Sakit Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Umum Bela, dan 1 jenazah lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sementara korban luka ini mencapai 84 orang. Dengan pukul 08.00 sudah selesai, seluruh tim SAR kita nyatakan, kita kembalikan ke home base masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Dan itu memang harus kita lakukan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Pemirsa, 10 korban kecelakaan kereta telah dibawa pihak keluarga. Kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kemayoran disambut isak tangis keluarga. Tangis keluarga pecah, pemirsa, saat melihat jenazah Nuryati tiba di rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran. Nuryati merupakan penumpang komuter lain yang ditabrak kereta Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Saat kejadian, Nuryati bersama 2 anak kembar dan keponakannya. Korban meninggal akibat terjatuh setelah tabrakan keras di gerbong belakang. Sementara 2 anak dan keponakan Nuryati selamat. Di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Nur Laila, seorang guru yang juga menjadi korban kecelakaan. Nur Laila berangkat menggunakan kereta setiap hari untuk mengajar. Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta. Kabar duka juga menimpa jurnalis Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmahdina. Nur Aina hilang kontak sejak Senin malam bertepatan terjadinya kecelakaan kereta. Ponsel Nur Aina terakhir aktif di stasiun Bekasi Timur. Rekaman CCTV dibagikan dalam perjalanan pulangnya setelah bekerja menjalani tugasnya sebagai jurnalis. Sore hari tadi, jurnalis Kompas TV yang bertugas di News Production Support Department diumumkan berpulang dalam kecelakaan ini. Sekali lagi, kami Indonews TV turut berbela sungkawa. Puluhan korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Bekasi. Di RSUD Kota Bekasi menerima 54 korban kecelakaan, termasuk 3 korban meninggal dunia. Seluruh korban di RSUD Kota Bekasi telah teridentifikasi. Dari 54 korban, 15 orang sudah dipulangkan pada Selasa pagi. Sementara 3 orang meninggal dunia telah diserahkan kepada keluarga. Untuk penanganan korban luka serius, pihak RSUD Kota Bekasi memindahkan korban ke ruang perawatan khusus guna persiapan tindakan operasi.
Pemirsa, Presiden Prabowo mendatangi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta. Selama di rumah sakit, Presiden berinteraksi dengan korban luka yang menjalani perawatan. Saat menjenguk korban luka di RSUD Kota Bekasi, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh korban harus mendapatkan perawatan maksimal. Presiden juga menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga korban jiwa dalam kecelakaan kereta. Mengantisipasi kecelakaan terulang kembali, pemerintah berjanji akan mengevaluasi seluruh sistem keselamatan perkeretaapian. Semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya. Dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya. Dengan apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover ya, nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api ya, kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Evakuasi kereta yang terlibat kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur berlangsung dramatis. Proses dilakukan dengan berhati-hati karena masih ada korban terjepit di dalam gerbong. Evakuasi rangkaian kereta dilakukan sejak Selasa pagi. Kepala lokomotif KA Argo Bromo Anggrek yang menembus gerbong KRL ditarik menggunakan lokomotif lain. 1 unit kren juga dikerahkan untuk mengangkat gerbong KRL yang ringsek. Evakuasi dilakukan perlahan mengingat masih ada korban di dalam gerbong. Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia 15 orang. Ini merupakan rangkaian. Sementara itu ratusan calon penumpang mendatangi stasiun kereta api Cirebon untuk melakukan pembatalan perjalanan setelah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Di wilayah Daops 3 Cirebon, 27 perjalanan kereta api dari Jakarta dibatalkan. Calon penumpang mendapatkan pengembalian dana 100%.